Udah dikirim, Alex? Udah, Alex? Udah bang, Oke, oke. Udah dapat semua ya kalian ya materinya ya? udah bang, udah saya Oke, kirim bang. oke. Bagus, bagus. Jadi, oke, langsung kita mulai aja ya materi pada sore hari ini. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, nama abang itu Rahmat Pakpahan, angkatan 2002 ya. Nah, jadi ini saya akan jelaskan. Jadi seperti yang tadi ya, abang jelaskan, infokan tadi di awal. Kalau ada pertanyaan langsung di chat aja ya, di situ di kolom chat. Atau nanti setelah selesai abang menjelaskan materinya, bisa kita sisi diskusi tanya jawab juga bisa ya. Oke, jadi langsung kita mulai pada sore hari ini ya. Jadi agenda kita yang pertama kita akan menjelaskan tentang perbedaan pompa dan HPRT ya, atau pumps versus HPRT ya. Kemudian klasifikasi pompa, kemudian selection chart ya, kemudian pengenalan terhadap HPRT ya. Seperti yang abang bilang tadi, HPRT ini adalah hydraulic power recovery turbine atau pompa yang dipakai sebagai turbin ya. Kemudian nanti karena ini HPRT adalah pompa, maka desainnya itu juga sama dengan pompa biasa ya. Nah, intinya nanti kita akan diskusi seperti WA dari Mahim Besar kemarin itu untuk menjelaskan prosedur pengetesannya. Prosedur pengetesannya. Jadi di sini nanti yang pertama kita akan menjelaskan tentang performance evaluation ya untuk pompa, kemudian test curve-nya, kemudian running test, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke HPRT performance test, performance evaluation, dan juga yang terakhir nanti kita akan masuk mengetahui apa itu soft test ataupun field test ya. Jadi kita lihat di sini abang sudah membuat beberapa foto ya di sini, foto-foto dari apa uh, signal view dari pompa ya. Jadi ini kita lihat yang warna hijau adalah ini yang warna hijau udah tahu nih pasti ya. Ini pompa N-Suction ya, pompa single stage ini yang paling umum dan aku yakin adik-adik sudah sering melihat pompa ini ya. Karena ini pompa yang biasanya untuk low duty ya gitu. Nah, ini untuk yang high duty ya. Ini high duty biasanya kita sebutnya sebagai pompa API ya. Eh, ini masuk kita sebutkan juga ini dengan apa model BB3 ya. BB artinya between bearing ya. Nah, nanti kalau di API, kalau adik-adik nanti membaca API 610 di situ nanti ada model-model pompa ya. Ada BB1, BB2, BB3 ya. Jadi ini BB3 ya, multi stage pump ya. Jadi kita lihat di sini beberapa ini pompa ini terdiri dari beberapa stage ya. Kita lihat di sini yang warna biru ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini terdiri dari 8 stage ya. Nah, ini inletnya dan outletnya di seberang sana ya. Nah, pompa ini juga bisa dipasang juga vertikal ya, seperti ini. Jadi uh, ini bisa dipasang vertikal. Namun yang abang tunjukkan di sini adalah untuk arrangement dari HPRT ya, HPRT. Jadi HPRT untuk HPRT, maka ini yang menjadi inletnya ya, ini yang menjadi outletnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya pompa biasa ya, pompa, namun bisa dipakai sebagai turbin juga ya. Jadi kalau pompa ini kan inletnya dari sini ya, ini inletnya, outletnya ke atas ya, atau kita sebut ini arrangementnya end top ya. Misalnya kalau di kalau kita nanti adik-adik ada yang jadi rotating engineer ya, maka nanti ketika membuat datasheetnya nanti arrangementnya dibikin end top ya, untuk suctionnya di end,
discharge-nya di top ya. Jadi ini sisi inlet untuk pompa, ini sisi outlet untuk pompa. Nah, ketika pompa ini kita buat sebagai turbin, maka inletnya adalah dari atas ya, kebalikan dari pompa, inletnya dari atas, terus outletnya dari sini ya, outletnya dari sisi sini. Gitu. Jadi kebalikan dari pompa. Jadi sama juga pompa ini. Ini ketika dia bekerja sebagai pompa ya, ini inletnya, outletnya dari sana ya, di sini. Kursor saya kelihatan nggak ya? Kelihatan bang. Kelihatan bang. Oh ya, udah ini aku maximize saja ya. Maximize, oke. Jadi maximize saja. Oke. Jadi ini. Nah, ketika sebagai pompa ini sebagai turbin, maka inletnya dari sisi sini ya, outletnya ini gitu ya. Nah, begitu juga ini pompa vertikal ini ya. Ketika sebagai pompa dia inletnya dari sini ya. Ini outletnya. Ketika sebagai turbin inletnya dari sini kebalikannya. Baru ini outletnya gitu ya. Itu konsep konsep dasarnya lah kira-kira seperti itu ya. Oke, next ya. Jadi sekarang kita melihat perbandingannya pompa vs HPRT ya. Jadi pompa itu adalah uh, transport fluida ya dengan menkonversi energi mekanikal menjadi hidrolik energi ya. Jadi nanti tekanan dan flow-nya akan naik ya. Jadi pompa ini yang kita pakai untuk mendeliver ya, mengirimkan fluida ya dari satu titik ke titik yang lain dengan cara menaikkan tekanannya ya. Jadi kebalikannya adalah HPRT ya. Jadi ketika kita ingin ketika di suatu proses ya ada pengurangan tekanan gitu ya, ada pengurangan tekanan. Nah, pengurangan tekanan itu ya itu bisa kita pakai sebagai sumber energi untuk menggerakkan HPRT ya, menggerakkan turbin ya. Dan selanjutnya turbin ini bisa dipakai untuk menggerakkan generator atau kompresor atau fan, centrifugal fan ya, atau juga pompa gitu. Bisa bisa. Jadi banyak aplikasinya ya. Jadi ini salah satu RSMAN-nya ya. Namun ini yang yang complicated ini ya. Jadi di sisi sini adalah pompa, di sisi sini adalah HPRT, ini adalah namanya ini elektrik motor ya, ini clutch, yang ini clutch ya. Jadi cara kerjanya adalah pompa ini ya digerakkan oleh uh, motor gitu ya. Namun ketika di proses itu, misalnya ini diproses oil and gas ya, misalnya diproses amin gitu ya. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan abang jelaskan. Intinya adalah ketika nanti ada sumber sumber energi ya atau tekanan yang lebih tinggi ya yang akan dikirimkan ke unit lain, di situ terjadi penurunan tekanan. Nah, penurunan tekanan itulah yang bisa dipakai untuk menggerakkan HPRT ini. Dan selanjutnya HPRT ini juga bisa akan menggerakkan pompa ini ya. Dan di sini akan dipasang clutch-nya gitu. Nah, ini kita bisa lihat perbedaan di sini antara pompa dengan HPRT atau turbine ya. Jadi yang warna ini warna biru ya. Ini kurva warna biru pompa ya. Kemudian ini adalah kurva dari turbin ya. Kemudian ini sistem curve-nya ya. Jadi kalau sistem curve pompa ini yang warna hijau,
Kemudian sistem curve dari turbin yang ini, sistem turbin ya. Jadi ini satu equipment pompa ya, namun eh, kurvanya eh, berbeda ketika dia dipakai sebagai pompa dan ketika dipakai sebagai turbin ya. Karena kan kalau pompa itu kan dia membutuhkan apa sumber energi ya dari motor yang akan memutar pompa. Namun kalau turbin ya dia menghasilkan energi ya untuk menggerakkan equipment yang lain, misalnya kompresor atau turbin ya, ataupun generator atau bisa juga pompa gitu, mereka seperti itu ya. Nah, efisiensi dari turbin ini untuk model pompa yang sama akan lebih kecil dari efisiensi ketika dia berfungsi sebagai pompa gitu ya. Nanti Abang juga akan menjelaskan kurvanya yang uh, menunjukkan grafik efisiensinya antara pompa dan turbin ya. Di mana di sini ada penjelasan efisiensi dari HPRT adalah actual power recovery dibagi dengan theoretical power recovery-nya. Jadi actual power recovery ini adalah power yang didapatkan dari ketika dia bergerak sebagai turbin ya. Kemudian theoretical power recovery inilah yang disebut sebagai hydraulic power ya, hydraulic power. Jadi dengan flow dan tekanan yang didapat oleh turbine itu nanti akan mengenerate berapa kilowatt gitu ya. Itulah sebagai theoretical power recovery. Nanti nanti formulanya ada di slide berikutnya. Jadi ini konsep dasarnya ya yang harus adik-adik tahu ya. Nah, ini Bang jelaskan juga tentang klasifikasi pompa ya. Jadi pompa ada dua kelas ya. Pompa sentrifugal atau kita sebut sebagai dynamic pumps ya. Dan satu lagi positive displacement atau PD pump ya. Jadi kapan dipakai positive displacement, kapan dipakai sentrifugal di sini. Ini hanya sebagai general selection aja ya. General selection di sini based on viscosity ya. Jadi kalau dia viscosity-nya kurang dari 200 centistok, CST itu centistok ya, bisa memakai centrifugal pump ya. Tapi kalau lebih besar dari 200 centistok, sebaiknya memakai pompa PD pump. Namun inilah general selection ya, adik-adik ya. Aktualnya nanti kalau dia pompa itu centrifugal pump ya, dengan viskositas sampai 200 centistok ya, nanti akan ada koreksi terhadap viskositas yang tentunya akan mengurangi efisiensi dari pompa sentrifugal ya. Namun berbeda dengan PD pump. PD pump semakin tinggi viskositasnya, maka efisiensinya dari pompa itu akan makin bagus gitu ya. Jadi biasanya untuk sentrifugal pump ini kita pakai untuk aplikasi yang tidak viskos, tidak kental liquidnya ya. Dan di market ya, yang paling umum dipakai adalah centrifugal pump ya. Sementara kalau PD pump biasanya dipakai untuk eh, aplikasi yang fluidanya itu memiliki viskositas yang tinggi, misalnya untuk apa oil terminal gitu ya, oil terminal ya. Itu kan di situ kan proses-prosesnya kan ada uh, inputannya mungkin dari crude oil ya, mungkin kental dia ya. Nah, di situ baru kita pakai yang PD pump ya. Nah, centrifugal pump berdasarkan arrangement-nya itu dibagi menjadi dua, horizontal atau vertikal. Artinya horizontal dipasang secara horizontal, vertikal dipasang secara vertikal ya. Nah, yang horizontal ini ada single stage atau two stage, ada juga multi stage ya. Jadi multi stage terdiri dari beberapa stage ya. Kalau single stage satu stage. Jadi stage-nya itu dihitung dari jumlah impellernya ya. Kemudian vertikal ini ada sump pump ya.
Sampam ini biasanya dia single stage ya. Kemudian turbine type ini multi stage ya, ataupun barrel pump. Barrel pump multi stage ya. Namun barrel pump ini yang biasanya double volute ya. Biasanya double volute dia. Kemudian untuk PD pump di sini ada rotary sama reciprocating. Rotary itu contohnya adalah screw atau gear ya. Jadi disebut screw artinya di dalam casingnya itu ada screw yang berfungsi untuk apa menekan fluidanya ya. Kemudian ada juga gear, jadi dalam casingnya gear ya, ataupun ada juga liquid ring ya, liquid ring. Nah, kemudian reciprocating modelnya adalah metering ataupun piston dan plunger. Nah, di sini ada abang buat beberapa apa video pompanya ya, penjelasannya. Yang ini adalah centrifugal type ya. Kemudian ini adalah gear ya, gear. Jadi ini bisa nggak dibikin apa ya? Winter masuk. Ini. Gear ini ya. Kemudian ini daya perampam ya, daya perampam. Kemudian ini biasanya metering pump ini dengan ini juga metering pump ya. Namun ini di sini ada piston, bisa juga ini kita sebut sebagai piston pump ya. Ini apa valve-nya di suction dan di discharge ya. Jadi kita lihat di sini kalau untuk centrifugal pump liquid masuk dari sini, kemudian dengan putaran dari gaya centrifugal pompa, dia fluidannya akan dikirim ke outletnya sini ya. Kemudian kalau gear pump ini inletnya, ini suction ya. Jadi ini bagian dari PD pump tadi ya. Kenapa dia disebut PD ya? Karena dia uh, meng, uh, apa fluidannya itu ditransfer dengan memanfaatkan chamber di antara gearnya ya. Chamber itulah yang disebut sebagai volume ya. Volume. Jadi chamber itu akan berfungsi untuk mendeliver fluida dari sini ke sisi sini gitu. Nah, ini untuk piston pump ya. Ini pistonnya, ini inlet, ini outlet ya. Jadi dia terbuka, ketika terbuka naik ke sini, fluida masuk, fluida yang di sini juga akan ditekan oleh piston. Kemudian yang sisi outlet valve di sini akan naik ke atas, fluidanya akan naik keluar. Naik, kira-kira seperti itu ya konsepnya ya. Namun kita di sini untuk HPRT-nya adalah kita memakai pompa jenis centrifugal ya. Next. Nah, ini selection chart secara umum ya. Untuk gambaran aja kepada adik-adik semuanya, bagaimana pemilihan pompa sentrifugal dan juga pompa PD ya. Di samping kita memperhatikan kapasitasnya, viscosity-nya tadi, sebenarnya pun itu tiap pompa itu, tiap tipe pompa, PD atau centrifugal pumps, itu memiliki kapasitas range yang berbeda ya. Jadi kita lihat di sini untuk kapasitas yang besar gitu ya. Kapasitas yang besar kita memakai centrifugal pump di sini ya. Ini centrifugal pumps. Nah, ketika flow-nya lebih kecil ya, kita memakai bisa reciprocating atau rotary. Nah, itu kapan kita pakai reciprocating, kapan rotary, ini tergantung dari pressure-nya. Kalau pressure-nya tinggi ya, kita memakai reciprocating pump. Tapi kalau pressure-nya rendah, kita memakai rotary pump. Jadi rotary pump contohnya bisa gear atau screw ya, screw pump. Nah, di sini juga ternyata sudah ada ini fotonya. Ini adalah gear pump ya,
atau rotary pump. Ini juga screw pump ya. Ini terdiri dari dua screw, maka kita sebut ini twin screw pump. Ini juga rotary pump ya. Nah, ini reciprocating pump ya. Jadi reciprocating pump ini biasanya untuk aplikasi yang tekanannya tinggi ya dan flow-nya yang rendah. Nah, untuk ini adalah foto dari centrifugal pump multi stage. Ini biasanya kita pakai centrifugal pump ini untuk uh, flow yang tinggi ya. Di sini batasannya sih untuk gambaran umum kepada adik-adik semua. Jadi reciprocating pump sebaiknya dipakai untuk maksimum kapasitasnya di sini sekitar ini kan 10, 100, 1000. Wah, di sini mungkin sekitar 5000 ya, 5000 GPM. 5000 GPM. Nah, untuk centrifugal pump di sini ada batasnya juga tekanan di sini ya, kanan. Jadi ini mungkin sekitar 5000 PSI. 5000 PSI bisa kita pakai centrifugal, namun kalau di atas 5000 PSI pilihannya reciprocating pump. Nah, kira-kira seperti itu ya cara baca kurvanya ya. Oke. Nah, ini untuk HPRT ya. HPRT tadi Abang jelaskan singkatannya adalah Hydraulic Power Recovery Turbine yang dipakai untuk mengcapture ya energy loss ya. Jadi HPRT ini bisa dipakai untuk menggerakkan pompa, generator, kompresor atau rotating machinery yang lain ya. Seperti apa tadi? Centrifugal fan, blower ya. Nah, if required, one way clutch ya between motor and HPRT prevents the HPRT from ya ini. Jadi tadi kelasnya ini sudah abang tadi tunjukin tadi di sini ya. Nah ini kelasnya, kelasnya ini ya. Next, next. Oke. Jadi ini aplikasinya ini adalah untuk mengkonvert energi dari beberapa flow ya, misalnya river flow ya, air sungai ya. Nah air sungai ini bisa juga dipakai karena kan air sungai kan dari ketinggiannya kan tentu di situ kan ada energi ya. Nah, dari energi dan flow-nya itu bisa menghasilkan sumber energi untuk menggerakkan menghasilkan bisa menggerakkan turbin turbin ya. Atau kalau kita memakai pompa bisa menggerakkan uh, HPRT ya. Nah, ini untuk menggerakkan pompa atau kompresor ya. Oke. Kemudian ini tipikal aplikasinya. Di sini pompa ya. Ini di aplikasi oil and gas ya, adik semua ya. Nah, ini pompa dia mendeliver lin amin ya. Lin amin, di sini inletnya. Kemudian ini dari stripper ya, inletnya. Kemudian outletnya di sini ya, ke amin kontaktor ya. Jadi amin dikirimkan ke amin kontaktor. Kemudian di proses kolom ini ya, di amin kontaktor ini dimasukkan surges ya. Surges itu artinya gas gas yang masih kotor ya. Kemudian nanti dari bawah surgesnya, dari atas aminnya ya. Nanti di sini kalau nanti hari-hari kalau sudah kerja di apa sudah kerja nanti bisa melihat proses ini sebenarnya nanti ya. Jadi di dalamnya itu nanti akan dipasang banyak internals gitu ya untuk memisahkan pengotor di surges ini menjadi akhirnya nanti keluar menjadi sweet gas atau gas yang sudah bersih ya. Jadi ini proses proses singkatnya seperti itu ya. Nah, ini kan di amin kontaktor ini kan tekanannya kan tinggi nih biasanya ya. Abang pernah menghandle proses seperti ini juga tekanannya seingat saya sampai 1000
ya 1200 psi. Jadi kan tekanannya tinggi ya. Nah, tekanan tinggi itu bisa dipakai ya untuk menggerakkan HPRT ya di sini HPRT, dan HPRT, tenaga dari HPRT ini bisa dipakai untuk mendrive pompa gitu ya. Karena kan kalau hanya memakai motor tentunya kan ini butuh energi yang besar ya. Jadi daripada energi sisa dari sini terbuang begitu saja ya, tidak dipakai gitu, maka ya sebagian bisa dipakai untuk menggerakkan HPRT ya. Dan tenaga dari HPRT ini nanti bisa dipakai untuk menggerakkan pompa gitu ya. Nah, di sini ada beberapa proteksinya ya. Di sini adalah bypass valve ya. Di sini biasanya apa control valve ya untuk mengatur laju flow ke HPRT-nya, ke turbinnya ya. Namun untuk initial startingnya biasanya akan dipasang startup pump di sini ya dengan motornya tentunya. Di mana ini digerakkan oleh motor ya. Jadi ini untuk initial startup biasanya dipakai, dihidupkan. Jadi ketika dia sudah proses sudah running normal gitu, pompa ini akan dimatikan gitu ya. Jadi seperti abang bilang tadi, SPRT ini sebenarnya pompa gitu ya. Jadi desainnya sama aja dengan pompa gitu ya. Di ini kita lihat yang single stage di sini, single stage. Ini yang multi stage gitu ya. Jadi pump desainnya bisa multi stage between bearing pumps. Nah ini multi stage between bearing pumps ya. Multi stage between bearing artinya impellernya di antara bearing ya. Jadi bearingnya di sini dan di sini ya. Kemudian bisa juga single stage overhang pumps. Nah ini single stage, satu stage ini kan. Single stage uh, double suction ya, atau bisa juga dengan double float pumps ya. Itu jenis-jenis pump desain ya yang bisa dipakai sebagai HPRT ya. Nah ini arrangement prosesnya ya. Ini HPRT tadi yang kita sebut sebagai turbine ya, berfungsi untuk menggerakkan generator ya, menggerakkan generator. Jadi di sini ada beberapa proteksi ya. Di sini ada overspeed trip ya. Nah inilah itu ST ya. Ini memprotek equipment dari excessive speed ya, dari speed yang yang berlebihan. Jadi uh, nanti kalau ada ada yang rotating engineer ya atau turbo machinery engineer ya. Jadi setiap rotating equipment itu bergerak pada rated speednya ya, rated speednya atau speed speed design ya. Nah biasanya itu didesain trip speednya itu ada yang 20% atau ada yang 25% gitu ya. Karena ketika dia melebihi speed itu maka bisa menyebabkan vibrasi ya, vibrasi karena speednya itu kan sudah didesain untuk satu rotor itu ya. Ketika speednya melebihi itu tentunya nanti bisa akan menyebabkan kerusakan terhadap equipment itu ya. Makanya harus dipasang over speed trip di sini. Kemudian ada throttle valve ya. Throttle valve ini, nah ini dipasang di sini flow inlet ya. Ini untuk mengenjas flow ke turbinnya ya. Kemudian bypass valve ya, bypass valve di sini. Nah ini bypass valve. Jadi ini untuk membypass ya, membypass. Jadi misalnya ketika ada kerusakan di turbin, ya, ini bisa kita stop gitu ya. Flow dari sini inlet bisa kita bypass ke sini gitu ya. Jadi tidak mengganggu ini proses yang lain. Ya. Kemudian relief valve, nah ini relief valve atau PSP ya. Jadi ini proteksi. Jadi di sini kan nanti setelah outlet dari turbine ini kan nanti kan masih banyak equipment yang lain misalnya ya di sini ya.
Jadi ketika terjadi di sini perubahan tekanan, tekanannya naik, tentu akan bisa membahayakan equipment yang lain di sini ketika mungkin tekanannya naik misalnya di atas 25% gitu ya. Itu akan bisa membahayakan equipment-equipment yang setelah turbine ini gitu. Makanya kita pasang di sini PSP ya. Jadi ketika tekanannya naik, misalnya kita setting di sini 15% ya. Jadi ketika tekanan naik 15% dari sini, maka nanti dia akan langsung relief tekanannya ke sini ya. Jadi otomatis equipment yang di sini tidak akan rusak gitu ya. Nah ini untuk kira-kira prosesnya ya, proses instalasi dari HPRT ini. Oke, next. Nah ini untuk performance test ya. Jadi ini yang perlu kita uh, akan bahas sebenarnya ya pada sore hari ini. Jam berapa nih? 3:49 ya. Jadi ini adalah arrangement dari performance test ya. Jadi ini bisa dipakai untuk mengetes pompa ataupun mengetes HPRT ya. Jadi kita pahami dulu ya equipment-equipment yang ada di dalam. Jadi pertama di sini VFD, inilah VFD ya, atau frequency converter. Singkatannya ini variable frequency drive ya. Jadi ini yang dipakai untuk mengatur speed dari motor ini gitu ya. Atau bisa juga memakai torquemeter ya. Ini yang warna merah gitu ya. Jadi power dari uh, motor yang di deliver di sini ya, power dari motor ini yang di deliver ke pompa bisa juga dihitung powernya melalui torquemeter ya. Ini mechanical device di sini, namun kalau ini electrical device ya. Jadi kalau electrical device bisa juga dari voltase dan ampere ya yang diterima oleh motor ini itu bisa dipakai untuk mengkalkulasi power output dari motornya. Nanti ada formulanya Abang tunjukin ya. Kemudian voltmeter tadi udah ya. Tools measurement ya. Tools measurementnya seperti pressure gauge yang dipasang di suction dari discharge. Jadi ini sisi suction ya. Suction di sini, suction pressure. Kemudian discharge ini yang sini yang warna biru ya. Kemudian flow meter. Flow meter ini yang dipakai untuk mengukur flow. Ini sisi sini, sisi discharge-nya ya. Di sini dipasang flow meter. Kemudian speed meter ini untuk mengukur speed, mengukur vibrasi, sound meter, mengukur sound level. Nah ini tiga device ini tidak ditunjukkan di sini karena ini adalah mechanical instrumen ya. Kalau yang tadi kan instrumen ya, instrumen measurement. Kalau yang ini mechanical measurement ya. Kemudian control valve ini yang dipakai untuk mengadjust flow-nya ya. Control valve. Nah ini control valve. Pasang di sini, di sisi discharge. Jadi nanti kita akan mengontrol flow-nya yang keluar lewat control valve di sini. Kemudian tangki ya, tangki ini di sini yang tentunya dipakai sebagai storage water dan juga ya inilah ya, storage sumber airnya di sini dari tangki ini ya, yang akan masuk ke sisi suction pompa ya. Namun ini juga kadang-kadang bisa diganti juga dengan apa sampit ya. Jadi dibuat sebagai apa kolam di sini ya. Biasanya untuk pengetesan pompa-pompa vertikal ya. Kalau ini kan pompa horizontal ya, pompa horizontal dari tangki. Nah, kalau di tempat kami, kalau kita mengetes pompa vertikal, kita dari sampit namanya ya. Kemudian kompresor, di sini kompresor. Nah, ini
dan juga vakum pump ya. Vakum pump. Nah, ini fungsinya ketika kita mau mengadjust suction pressure ya, suction pressure pompa. Ketika kita menaikkan tekanan di suction, kita memakai kompresor ya, kita naikkan tekanannya lewat kompresor. Ketika kita mau mengurangi pressure di inlet pompa ya, maka kita vakum dia tangkinya ya. Nah, kapan kita kompres atau kapan kita vakum itu nanti bisa ketahuan dari apa? eh, dari kurva pompanya. Nanti kan sebelum kita ngetes pompa ini kan kita terima ini ya, kurva pompa ya. Nah, dari kurva pompa itu nanti kita melihat NPS-HR-nya gitu ya. Jadi vakum pump ini juga bisa dipakai untuk pengetesan NPS test gitu ya. Bisa juga dipakai ini. Jadi kita vakum suction-nya gitu. Namun nanti ketika NPS air pompa di sini kurang gitu ya. Nah, supaya dia tidak kapitasi tentu perlu dikompres ke sini, dinaikkan suction pressure-nya supaya dia tidak kapitasi ya. Kemudian main control panel. Nah, ini main control panel. Jadi semua pengukuran dari instrumen measurement ya akan dimasukkan semua ke control panel ya. Jadi nanti di control panel bisa kita membaca pembacaan dari semua eh, instrumen yang sudah dipasang ke pompa ini. Dari control panel juga bisa kita mengadjust flow-nya di sini ya. Kemudian ada juga tes dan shock motor. Nah, di sini ini tes motor ya, atau kadang-kadang disebut sebagai shock motor. Jadi kalau kita ngetes pompa itu kadang-kadang nggak ada juga motornya di supply gitu ya dari vendor atau dari customer gitu ya. Nah, makanya di sini kita perlu menyiapkan tes motor ya yang akan bisa dipakai untuk mendrive si pompa ini. Nah, ini kira-kira ininya ya, airsman-nya, airsman. Nah, instalasi ini juga bisa dipakai untuk mengetes turbine ya. Jadi kami pernah juga mengetes turbine. Tentu akan dipasang terbalik ya. Jadi biasanya kita memasang di sini ada booster pumpnya di sini ya. Atau mungkin kalau satu skid, pernah juga kami mengetes satu skid ya. Jadi nanti booster pump akan menaikkan tekanan fluida ya. Itu akan masuk dari sisi kebalikan seperti yang tadi kebalikan ya dari sini sini inletnya, kemudian outletnya menjadi dari sini ya. Namun sebelumnya kita harus memasang booster pump. Nah, nanti itu bisa akan dipakai untuk menggerakkan pompa juga di situ. Gitu. Jadi di sini nanti dipasang pompa gitu ya. Nah, pompa ini juga nanti dia akan memumpakan fluida ya, bisa dari sampit ya. Nanti di sini bisa dipasang sampit ya ke misalnya tangki ya. Ke tangki bisa bisa dipasang ke tangki yang lain gitu. Jadi nanti parameter dari dua-duanya bisa langsung kita lihat ya. Parameter dari turbinnya dan juga parameter dari pompanya gitu. Jadi ini foto ini di workshop kami ya untuk pengetesan pompa gitu ya. Jadi ini pompa ini kita sebut sebagai ANSI pump ya. Jadi ini kita lihat di sisi ini nggak muncul ya. Di sini ada storage tank ya. Jadi ini pipanya masuk ke sisi sini ya. Kemudian di sini ada uh, pressure gauge ya. Nah ini dia ini di sini. Ya mungkin salah satu dari sini lah ya. Salah satu di sini ada yang suction dan di sisi discharge-nya juga masuk ke sini. Dari sini nanti kita akan melihat pressure ya. Kemudian, nah ini motornya. Nanti motornya ini kita apa hubungkan ke VFD ya. Dari VFD nanti kita akan mengontrol speed dari motor ini. Jadi di sisi outletnya kita memasang control valve ya.
Nah, control valve ini akan mengadjust flow yang akan dideliver gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini outletnya. Nah, outletnya ini nanti akan masuk lagi dari sini. Nah, ini pipanya. Nah, di sini dipasang flow meter. Dari flow meter inilah kita akan membaca flow rate dari pompa ini. Kita adjust dari sini, nanti flow-nya kita baca di sini. Nanti dari sini naik lagi ke atas, kembali lagi ke storage tank. Di sisi ini ada storage tanknya. Nah, seperti yang bilang tadi, sampit ya. Ini yang warna biru ini adalah sampit. Jadi ketika nanti ada pompa-pompa vertikal, kita akan berdirikan di sini ya. Jadi sistem pengukurannya juga sama. Kita pasang pressure gauge-nya, kita pasang flow meternya. Nah, ini flow meternya di sini. Untuk pompa kecil memakai line ini, untuk pompa yang besar memakai line yang lebih besar. Kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk toleransinya, kan kalau kita mengetes pompa ini kan tentu yang kita harus tahu kan apakah performansnya masuk atau tidak gitu ya. Nah, performansnya masuk atau tidak tentu ada kriterianya ya. Jadi kriterianya itu salah satunya bisa dari EPA 610 ya. Jadi dari EPA 610 nanti eh, kalau adik-adik eh, atau adik-adik sudah ada yang mulai ini apa baca-baca kode EPA 610 ini. Tadi yang skripsinya pompa tadi. Siapa tadi yang skripsinya pompa? Saya, Bang. Ah, udah kamu baca ini EPA 610? Belum, Bang. Ah ya, nanti baca-baca lah ya. Nanti di EP 610 itu nanti itu ada penjelasan tentang desain pompa, konstruksi pompa ya. Kemudian juga masuk juga ke toleransi acceptance testnya. Juga di situ nanti bisa dilihat ya. Jadi di situ sudah kita lihat ya di tabelnya itu. Jadi kalau headnya sampai 75 meter, maka ketika kita ukur ya, ukur maka acceptance testnya itu adalah plus minus 3 gitu. Jadi kalau misalnya head kita 50 meter, taruhlah 10 meter ya, maka maksimal yang bisa diterima adalah 10 tambah 3% dari 10 ya. Nah itulah maksimalnya, minimalnya 10 kurang 3% dari 10. Jadi ya, range-nya harus di situ ya. Namun ketika head-nya itu lebih besar lagi ya, 75 sampai 300, nah plus minus 3% di rated point, namun berbeda di subtopnya ya. Di subtopnya 8% ini, kalau 3 sampai 300 meter. Tapi kalau 75 meter, 10% gitu ya. Nah kalau lebih besar lagi 300 meter, jadi di sini di rated point-nya sama aja 3% ya, tapi yang berbeda hanya di subtopnya. Ya. Begitu juga untuk rated power, di sini 4% ya, gitu. Nah, ini kira-kira ya. Kalau ini apa acceptance kriteria untuk pompa EP 610. Namun nanti ada lagi pompa yang lain misalnya ANSI gitu ya, ISO. Nah, itu beda lagi nanti acceptance kriterianya ya. Nah, ini pengukuran pengukuran instrumennya tadi yang Abang bilang tadi ya. Ini pressure transmitter di sisi suction ya. Kita di sini 0,252 bar ya tekanannya. Ini charge-nya 52,23 bar gitu ya. Ini pressure gauge di sisi discharge. Ini flow-nya. Ini flow-nya 53,48 meter gitu ya. Nah, ini pengukuran dari speed-nya ya. Speed-nya diukur ya. Ini namanya speed measurement ya. Nah, kemudian yang Abang bilang tadi, motor ini kan dikoneksi dengan VFD ya. Jadi next, dari VFD panelnya nanti bisa kita ketahui ampernya berapa ya, ampernya. Jadi ini kebetulan foto pengetesan ini bukan hasil ini ya, hasilnya bukan next, hasilnya bukan ini ya, karena kan ini eh, tekanan sama flow-nya kan
lumayan besar ini ya. Sementara kalau pompa yang di sini ini untuk pompa-pompa yang low duty ya. Low duty artinya tekanannya nggak tinggi ya, low-nya juga nggak tinggi ya. Jadi ini abang munculkan di sini foto ini hanya untuk sebagai apa referensi untuk adik-adik bagaimana cara yang dipakai untuk mengetes pompa gitu ya. Namun untuk pompa yang foto pompa yang untuk pengetesan ini tidak abang munculkan karena nggak ada fotonya waktu itu ya. Namun ini adalah indikator-indikator yang bisa kita lihat pada saat mengetes pompa. Ini adalah saat mengetes pompa multi stage pump ya. Jadi dari indikator VFD bisa kita ketahui ampernya berapa, voltage-nya berapa. Nah, kalau kita udah ketahui ampere sama voltage, nanti bisa kita ketahuan powernya ya, bisa dikalkulasi ya. Nah, ini rumus-rumusnya ini ya, rumus-rumusnya. Sebentar ya, deh ya, mau minum sebentar ya. Ini belum ada yang apa yang bertanya ini. Nanti yang bertanya di chat aja dulu ya. Ini saya lihat chatnya masih kosong ini. Iya bang. Iya. Kan itu slide-nya kan udah saya kirim tadi ya di WA. Jadi paralel dibaca slide-nya, paralel juga didengarkan abang dari sini menjelaskan ya. Nah ini rumus-rumusnya nih. Saya yakin ini udah dipelajari ya. Dipelajari di semester mekanika fluida semester berapa? Ketiga ya. 3 sama 4 bang. Nah, itu yang ngajar siapa itu? Pak Parel bang. Oh, oh masih ngajar Pak Farel? Masih bang. Oh, oke oke. Aku kira udah pensiun ya. Ya berarti udah pasti tahu lah ini ya, rumus-rumus ini ya. Ini kan dasar-dasarnya ya. Jadi eh, hydraulic power ya, rumusnya adalah Q kali rho kali G kali H dibagi dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 ya. Jadi pH ini dalam satuan pH ya, pH dalam satuan kilowatt adalah hydraulic power ya. Nah, kalau dikonversikan ke HP, horsepower, tinggal dibagi aja dengan 0,746 ya. Kemudian Q adalah flow, satuannya meter kubik per jam ya. Yang ini. Rho density of fluid ya. Satuannya kilogram per meter kubik ya. Kalau density apa yang biasa kan dipakai untuk pengetesan kan water ya, air ya. Nah, density-nya berapa itu ya? 1000 kilogram per meter kubik ya. Kemudian G ini akselerasi nilainya 9,81 meter per sekon kuadrat ya. Kemudian H differential head ya. Differential head inilah yang dihitung tadi dilihat dari pembacaan discharge pressure dikurangi dengan suction pressure ya. Nanti akan mendapatkan head. Nah, inilah namanya pump hydraulic power ya. Kemudian satu lagi ada namanya pump power absorb ya. Jadi ini power yang diabsorb oleh pompa ya. Jadi rumusnya adalah PA akar 3 ya. Akar 3 dari akar 3 kali
V kali I kali power faktor kali N per 100. Jadi PA ini motor absorb power, satuannya watt ya. V voltage ya, I current ya, satuannya ampere, PF power factor. Jadi ini PF dan N ini kita lihat dari motor nameplate-nya ya. Jadi biasanya power factor itu 0,9 biasanya ya. Namun ada juga yang 0,85, 0,95 ada juga ya. Kemudian N itu efisiensi dalam satuan persen ya. Makanya di sini dibagi 100 gitu ya. Jadi kalau efisiensi misalnya 95%, maka di sini tinggal ditulis saja N-nya 95 ya. Jadi ini adalah pump power absorb ya. Jadi ini akar 3 VI kali power factor kalikan dengan efisiensi. Nah, ini juga di sini harus hati-hati ya, Dede ya. Untuk satuannya harus dilihat ya. Contohnya untuk hydraulic power tadi satuan Q adalah meter per jam. Nah, kalau satuannya GPM harus dikonvert dulu ke meter per jam ya. Begitu juga kalau H ya, head ya. Satuannya kalau feet ya dikonvert dulu ke meter baru bisa memakai rumus ini ya. Oke, jadi di sini kita lihat kurvnya ya. Ini sumbu X adalah flow rate, sumbu Y adalah head ya. Jadi ini tadi sudah kita lihat kurva pompanya seperti ini ya. Jadi continuously ini turun turun ke sini artinya makin besar flow rate-nya, head-nya makin rendah ya. Jadi titik ini disebut sebagai sub op ya. Kemudian ini BHP-nya. Jadi BHP inilah ini ya, pump power absorb ini ya. Oke. Kemudian ini sistem kurvnya ya. Ini dari sistem kurve proses ya. Kemudian ini titik ini pertemuannya ini itulah operating point sini. Kemudian di sini run out point di paling maksimal, flow maksimalnya. Biasanya 130% ya atau 120% dari BIP-nya. Biasanya seperti itu ya. Jadi ini efisiensinya gitu. Jadi bisa juga kita sebut ini operating point atau bisa juga kita sebut BEP ya. Karena di titik ini dia efisiensinya paling tinggi. BEP itu artinya best efficiency point ya. Nah, nanti untuk menghitung apa hydraulic power ini pada saat pengitasan pompa, kita akan hitung beberapa titik gitu ya. Mungkin ada minimal 5 titik lah ya. Jadi misalnya titik start off, di titik setelah minimum flow, titik ini, ya dibuatlah beberapa titik ya, gitu ya. Jadi misalnya kalau kita menghitung misalnya di titik ini, ya, tentu flow yang kita lihat kan tarik ke sini, di sinilah flow-nya gitu, ya. Kemudian head-nya tarik ke sini, sumbu Y. Nah, di sinilah head-nya. Kalau kita menghitung tekanan kondisi di sini, ada power di sini, tentu di sini kan, flow-nya yang dilihat kan, head-nya di sini. Nah, dari sini terlihat bahwa ini kan BHP-nya kan di sini ya. Ketika flow rate-nya makin besar ya, flow rate-nya makin besar, power-nya yang dibutuhkan untuk menggerakkan pompa itu makin besar ya. Nah, ini kan makin besar ke sini, BHP-nya kan ini ya, makin besar dia. Nah, ketika flow rate-nya turun, lebih kecil, BHP yang dibutuhkan juga makin kecil. Gitu. Cara membaca kurvanya ya. Untuk membaca kurva pompa udah bisa kan? Belum, Bang. Oh, iya. Tapi yang saya jelaskan tadi udah dimengerti. Kalau untuk menentukan BEP-nya sih, Bang, belum belum paham, Bang. Oh, tadi kan sudah Abang jelasin BEP itu best efficiency point ya. Jadi itu titik di mana pompa itu beroperasi pada efisiensi paling tinggi gitu ya. Best best efisiensi kan, BEP best efficiency point ya. Jadi ini kan grafik efisiensi kan yang ini kan ya. Ini grafik efisiensi. Nah, ini kan kalau di titik titik tertinggi efisiensi kan di sini kan ya.
Karena kalau dia makin ke sini lagi, efisiensinya sudah turun nih kan, drop ini kan. Nah, di sisi inilah kita sebut juga sebagai BIP, Base Efficiency Point. Nanti kalau kita melihat kapasitasnya, bisa tinggal tarik aja gitu, turun ke bawah. Nah, di sinilah flow rate-nya ya. Sudah ya, sudah memahami ya. Ini sebenarnya konsep paling dasar ini. Ini harus dimengerti ya. Nah, inilah hasil pengukuran ya, hasil pengukuran ya. Jadi seperti abang bilang tadi, bisa kita ambil misalnya 5 poin atau 7 poin. Dalam hal ini kita mengambil 7 poin gitu ya. Jadi ini kan kurvanya ya, kurva pengetisan pompa. Nah, di poin satu, bisa kita ini poin satu, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7 ya, 7 poin ya, sini. Di poin satu ini shut off head ya. Shut off ini adalah pada kapasitas nol. Nah, ini. Makanya di sini flow-nya nol di sini ya. Kemudian speednya tadi diukur pakai speed meter kan. Kemudian nanti dari pressure gauge kita akan lihat berapa suction pressure-nya. Tadi kan sudah ada fotonya di sebelumnya ya, slide sebelumnya. Kemudian discharge pressure gauge juga kita lihat. Kemudian ampernya ini kita baca dari VFD panel ya. Kemudian voltage kita baca juga dari VFD panel. Pipe loss, nah ini dihitung losses di pipa ya. Kemudian total head itu tadi kan sudah bilang discharge head dikurangi dengan suction ya. Jadi ini kan satuannya bar ya. Bar. Jadi kita kurangkan 48 kurang 0 sekitar 48 ya. Ke meter dikali 10. Makanya sini sekitar 491 sini kan. Nah, hydraulic power di sini 0 karena kapasitasnya 0 kan. Kemudian power absorb-nya 61 kilowatt. Ini sebenarnya ini dites sekilas ya. Sekilas ini pembacaan power absorb-nya. Karena kita di titik satu ini nggak boleh mengetes pompa terlalu lama ya, karena dia akan vibrasi. Kemudian di titik dua ini nanti kita adjust flow-nya ke 10,24. Jadi kita buka lagi, kita buka pelan-pelan, nanti sampai pecahan 10,24. Nah, ketika udah terdapat 10,24, nanti kita ukurlah speed-nya berapa, saksinya berapa, discharge-nya berapa, current-nya berapa, voltage-nya berapa, ya. Kemudian total head-nya udah langsung otomatis. Jadi yang warna biru ini sebenarnya ini dilihat dari pembacaan instrumen ya. Kalau yang warna hitam ini udah otomatis terhitung ya, pakai formula ya. Nah, dapatlah hydraulic power di sini ya. Jadi rumus hydraulic power kan ini ya, ini Q kapasitas kali rho kali G kali H ya. Jadi Q. Jadi ini sebenarnya perkalian dari sini Q ya kali rho, rho kan density water ya 1000 ya kali G 9,8 kali H. H itu head ya. Jadi head yang di sini yang 490 ini kan. Nah, nanti dapatlah dia hydraulic power. Ini kan dihitung ya. Kemudian power absorb-nya, nah ini power absorb-nya hitung dari sini akar 3 VI ya. Nah, voltase kan sudah kita lihat dari pembacaan VFD tadi. Hampir kita lihat dari pembacaan VFD. Power factor sama N kita lihat dari motor nameplate. Nah, otomatis kita akan mendapatkan power absorb-nya gitu ya. Nah, makanya dapatlah di sini power absorb ya. Jadi V kali I tadi kan, berarti ini kali ini ya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan dua power ini, otomatis kita akan bisa menghitung efisiensi gitu ya. Maka efisiensi adalah hydraulic power, ya kan, dibagi dengan power yang diabsorb gitu ya. Makanya contoh di titik 2, 13 bagi 68 dapatlah efisiensi 20 ya. 13 bagi 68 ya, 20% kan. Nah, sampai poin 7 seperti itu.
Nanti kita akan dapatkan semua data tadi. Nah, ini kan kita ukur pada speed 2692 ya. Nah, nanti pada saat sebelum kita mengetes pompa itu kita akan melihat kurve pompanya gitu ya. Jadi kurve pompanya nanti dari factory kalau ditulis di situ value-nya misalnya 3570 rpm, maka kita harus memakai affinity laws ya, affinity laws ya. Jadi data pengukuran dari affinity laws ya dengan affinity laws ya kita konversikan ya dari 2692 kita konversikan ke 3570. Nah, kita dapatkanlah ini eh, hasil apa pengukuran setelah dikonversi ke 357 rpm, flow dan head dan yang lainnya ya. Jadi affinity law ini udah udah tahu kan affinity law ya? Ya, saya kira udah tahu lah ya. Jadi nanti untuk acceptance kriterianya karena ini ANSI ya, nanti eh, kita convert lah itu nanti terhadap flow dan terhadap head. Nah, ini pompanya terhadap flow plus minus 8%, terhadap head plus minus 5% gitu. Kemudian dikonversikanlah itu nilai yang kita dapatkan tadi di sini ya. Ini 63 ini nanti kita compare dengan data sheet ya, berapa flow-nya. Nanti kita lihat marginnya. Ya. Begitu juga head di compare ya antara yang kita dapatkan, ini kan dapatnya 789 ya, dengan data sheet atau kurva dari pabrikan. Kita compare, kita hitung marginnya berapa persen. Nah, di sini kan flow-nya marginnya kan 0,3%, berarti accept ya, karena kan di sini acceptance criteria sampai 8%. Begitu juga untuk head, di sini marginnya yang kita dapatkan 3,6. Acceptance kriteria plus minus 5%. Artinya accept ya, masih masuk dalam kriteria. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini ya, ini sebenarnya yang paling perlu yang dibilang Bang Hemsar tadi ya, Bang Hemsar ke saya, supaya adik-adik bisa memahami cara mengetes pompa gitu. Jadi kira-kira sekarang sudah bisa memahami nggak ya bagaimana cara mengetes pompa dengan formula-formula yang tadi saya jelasin? Sudah? Kalau untuk garis besarnya sebagian udah ngerti kan Bang. Cuma untuk menentukan titik-titiknya dari mana? Oh, titik-titiknya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, titik-titiknya ini bisa kita pilih misalnya 7 atau 5 atau 6 ya. Jadi bebas saja ya. Contohnya titik satu di yang pasti di shut off ya. Titik dua di sini nih, bisa mendekati minimum flow-nya bisa ya. Titik tiga ini bisa di sini gitu ya. Antara minimum flow dengan ratingnya kan 48 di sini. Berarti ini kira-kira di antara minimum flow dan rated flow diambil di sini ya. Kemudian titik tiga sini. Nah, ini bebas saja sih. Jadi misalnya titik dua kita ambil 11 bisa juga bebas saja atau 12 bisa juga gitu ya. Yang penting eh, nanti dari hasil pengetesannya itu bisa dia akan membentuk kurva yang seperti ini. Seperti itu ya. Oke, ini jam berapa nih? Wah, jam 4 ya. Ini running testnya ini hanya mengukur ini aja nih, vibrasi dan juga temperatur ya. Jadi nanti adik-adik akan mendengar istilah eh, satuan vibrasi milimeter per sekon ya. Jadi acceptance kriterianya itu biasanya kita pakai 3 milimeter per sekon. Baru nanti kita ukur lah di sini beberapa titik ya. Dari menit ke 30 sampai menit ke 180. Temperaturnya juga demikian, kita hitung juga ya. Dari menit 30 sampai menit ke 180 gitu. Baru kita plot kurvanya gitu ya.
Nah ini SPRT ya. Jadi SPRT ini kurvanya, ini yang paling eh, intinya juga di sini harus harus dipahami ya. Jadi kurvanya sama aja tadi ya dengan pompa, sumbu X kapasitas, sumbu Y head ya. Ini satuannya kebetulan galon per menit atau bisa juga ini meter kubik per jam bisa aja ya. Ini head bisa feet bisa meter ya. Jadi yang hijau ini adalah grafik pompa. Oh ya ini yang putus-putus masuk abang ya. Putus-putus hijau ini grafik pompa. Terus yang hijau tidak putus-putus turbin ya. Kemudian untuk efisiensinya ini yang pompa ya. Putus-putus warna biru. Yang turbin ini. Ini HPRT ya. Ya, ini tidak biru tidak putus-putus gitu. Kemudian ini horsepower dari pompa. Kemudian ini HPRT brake power ya. Ini pompa, ini turbin ya. Jadi terlihat di sini untuk kalau kita ambil dari titik ini misalnya, titik ini ya. Untuk flow rate yang sama, tarik ke atas gitu ya. Ah, terlihat misalnya kan kita tarik ke atas gitu ya. Berarti efisiensi turbin akan lebih kecil dari efisiensi pompa ya. Artinya untuk model yang sama gitu ya, ketika dia berfungsi sebagai pompa, efisiensinya mungkin di sini. Tapi ketika dia berfungsi sebagai turbin, maka efisiensinya akan drop di sini gitu ya. Makanya di sini abang bilang di sini ada di sini way brake ya atau HPRT brake power adalah hidroliknya dikalikan dengan efisiensi gitu ya. Efisiensi HPRT-nya. Jadi bisa saja efisiensinya mungkin 5% atau berapa persen gitu ya. Jadi baru nanti kita dapatkan brake power dari si HPRT ini gitu. Nah, untuk menghitung hidroliknya sama aja tadi dengan pompa juga ya. Q kali rho kali G kali delta H ya, perbedaan tekanan ya, dibagi dengan 3.500. Jadi sama aja dengan yang tadi. Makanya eh, saya dengar dari Bang Himsar kalian mau ada itu ya, mau buat pengetesan pompa menggerakkan apa turbin menggerakkan pompa ya, atau pompa yang dipakai sebagai turbin untuk menggerakkan pompa lagi gitu ya. Nah, dari sini sudah apa? Sudah ketahuan bahwa ketika kita mau menggerakkan pompa gitu ya dengan HPRT, maka kita harus pastikan power output ya yang dihasilkan oleh turbin itu ya harus bisa menggerakkan uh, pompa yang akan kita drive gitu ya. Jadi otomatis ya, yang ini harus ketika ketika contoh ini model ini mau kita pakai menggerakkan pompa gitu ya, maka pompa yang akan digerakkannya powernya harus di bawah ini gitu, supaya si pompa itu bisa di drive gitu ya. Karena ketika power dari pompa yang kita yang power dari pompa yang kita akan drive lebih besar dari sini, maka dia tidak akan bisa mendrive tentunya ya, gitu. Jadi dari rumus-rumus ini nanti adik-adik sudah akan bisa menghitung kira-kira dengan power dari turbin akan bisa mendrive pompa sebesar apa. Nah, itu yang saya dengar dari Bang Himsar yang perlu kalian hitung. Jadi bisa memakai rumus ini ya. Jadi pertama kalian harus menghitung hydraulic power ya yang bisa dihasilkan dari turbinnya berapa gitu ya dari rumus ini. Misalnya nanti kalian sudah mendapatkan kapasitasnya berapa, headnya berapa gitu ya. Nanti kalian dapatkanlah hidroliknya dalam satuan kilowatt gitu ya. Nah, kemudian kalian hitung brake powernya dengan memasukkan efisiensi gitu. Nanti ketika sudah dapat brake powernya, berarti
break power sebesar kilowatt itulah yang bisa kalian pakai untuk menggerakkan equipment lain seperti pompa gitu ya, ataupun generator atau fan gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Di sini udah mengerti kira-kira di sini. Ini juga paling inti nih harus dipahami di sini. Bang, untuk rumus efisiensi HPRT ini yang mana, Bang? Oh, ini didapatkan dari ini, dari pabrikan HPRT-nya. Pun sebenarnya ini bisa dihitung juga pakai pengukuran, dites lagi seperti ini, misalnya ini. Dites lagi, ini. Eh, Sebenarnya dari pabrikan turbin yang membuat equipment itu juga sebenarnya sudah ada efisiensinya gitu ya. Namun kalau dihitung pun bisa juga. Jadi misalnya HPRT tadi misalnya menggerakkan generator gitu ya. Nah, generator itu kan dengan rumus ini kan kita dapatkan powernya berapa gitu ya. Nah, ketika sudah kita dapatkan powernya ini, tentunya kan kita bisa compare lah itu dengan tadi yang di slide 2 itu ya, yang saya slide 2 ini. Nah, di sini kan ada efisiensi ya. Efisiensi actual power recovery ya dibagi dengan theoretical power recovery. Jadi actual power recovery ketika dites menggerakkan generator kan nanti kan dapat ini ya, dapat P-nya berapa ya dari sini. Nah, rumus ini kan nanti dapat ini actual power dari generatornya. Nah, dibandingkanlah itu dengan theoretical power recovery ya. Jadi dibandingkanlah itu dengan ini hydraulic power ini, maka dapatlah efisiensi HPRT. Bisa juga seperti itu deh ya. Itu dengan metode pengetesan atau bisa juga dengan memakai data dari pabrikan HPRT ini. Sudah bisa dipahami ya? Udah, Bang. Oke. Jadi next. Nah, nanti adik-adik pun akan mendengar istilah soft test sama field test ya. Jadi kan kalau di shop itu kan kita memakai liquidnya water ya. Ini seperti foto ini pengetesan pompa, misalnya pompa mining ini yang pompa besar-besar. Nah, di shop itu kan kita memakai liquidnya water ya. Nah, kalau di field kan aktualnya bisa jadi bukan water kan, bisa jadi amin tadi ya. Nah, di situ kan terjadi perubahan specific gravity atau rho atau density ya. Nah, ketika density-nya berubah, tentu akan berefek terhadap pembacaan nilai-nilai parameter ya. Nah, tentu pembacaan parameter-parameter itu dengan dites dengan di field ya, dengan aktual kondisi ya. Dengan aktual kondisi artinya dengan viscosity berapa di lapangan, dengan specific gravity berapa di lapangan, dengan temperatur berapa di lapangan gitu ya. Nah, nanti kalau kita bandingkan dengan water, tentu nanti akan ada konversi-konversi yang lain lagi gitu ya, konversi-konversi seperti ini. Nah, kalau pengetesan ini kan dengan water ini ya, semua ya. Nah, kalau nanti dengan aktual liquid, tentunya akan berpengaruh terhadap pemesanan-pemesanan. Namun nanti ketika dari aktual lapangan ya, sudah kita dapatkan data-data yang biru ini, nanti akan kita convert lagi kepada water ya, terhadap water, baru nanti kita dapatkan lagi kurva seperti ini. Namun hasilnya akan sama juga gitu. Namun yang berbeda nanti hanya pembacaan di yang warna biru ini saja gitu ya. Karena kan kurva pompa itu kan dites pada kondisi water gitu ya. Jadi kalau soft test kan tadi sudah Abang jelaskan ya, ini dites di pabrikan dengan water. Kalau field test, dites dengan aktual liquid ya. Oke, saya rasa itulah ya yang bisa Abang jelasin. Ini sudah Abang menjelaskan sekitar 1,5 jam ini ya.
Jadi ini ada pertanyaan nggak ya? Coba kita lihat ya. Nah ini dari Stanggang ini ya. Kegunaan tabel performance tolerance. Tabel performance tadi itu yang kita pakai untuk acceptance kriteria ya. Jadi kegunaan dari tabel inilah ini. Jadi tabel inilah yang kita pakai gitu ya untuk menentukan performance pompa itu masuk atau tidak gitu ya. Jadi itu fungsinya ya, tanggang ya. Oke, kemudian untuk alat mengukur voltase dan kode arus yang secara digital dan bisa dikoneksikan ke data logger. Oh iya, bisa ya. Jadi kalau di tempat kami kan di situ kan sudah ada ini ya. Kita sudah ada VFD gitu ya. Jadi seperti eh, seperti sketch ini ya. Jadi itu nanti di VFD itu eh, sudah otomatis akan nanti menghitung apa? Nah ini ampere sama voltage-nya gitu ya. Jadi harus punya itu ya, harus punya apa? VFD panel atau panel bisa juga ya. Itu kan electrical measurement ya. Electrical measurement untuk menghitung apa? Voltage dan ampere ya. Kemudian untuk grafik BP dari HPRT, cara mendapatkannya bagaimana Bang dan juga cara menggunakan grafik tersebut. Ini. Jadi memang kalau kita lihat di sini, ini. Kan kalau pompa kan di sini ya, BP-nya ya. Kalau turbin di sini, makin ke kanan dia, ya. Jadi titik BP dari sisi pompa dan sisi turbin ini berbeda gitu. Jadi intinya adalah kondisi BP inilah pada kondisi efisiensi tertinggi gitu ya. Jadi kan kalau pompa kan membandingkannya tadi kan dari sini ya. Efisiensi tadi dihitung dari hydraulic power dibagi dengan power absorb-nya ya. Hydraulic power didapatkan dari sini dibagi dengan ini. Dapatlah efisiensi kalau pompa, ya kan? Nah, makanya nanti dapat ini semua gitu ya. Kemudian kalau HPRT atau turbin, nanti efisiensinya sudah Abang bilang tadi dari sini ya. Actual power recovery dibagi dengan theoretical power recovery. Actual power recovery nanti bisa dihitung dari power yang dihasilkan. Kalau ketika misalnya menggerakkan generator, berapa powernya? Rumusnya tadi sudah Abang tunjukin dibagi dengan theoretical power recovery-nya. Theoretical power recovery-nya tadi sudah Abang jelaskan juga dihitung dari sini ya. Nah, nanti didapatkanlah kurva ini. Nanti bisa dilihat, nanti ditentukan beberapa titik, misalnya 7 poin ya. Nah, nanti otomatis dia akan membentuk plot ini gitu. Bentuk plot ini. Nah, jadi efisiensi tertinggi adalah itulah yang disebut sebagai BIP. Jadi kalau seperti pompa di sini BIP-nya ya. Ini adalah efisiensi tertinggi pompa. Kalau turbin di sinilah titik BIP-nya gitu. Kemudian bagaimana cara meningkatkan efisiensi turbin. Nah, sebenarnya kalau dari segi manufaktur pabrikan maksud Abang ya, tentu itu nanti bisa dilihat dari efeknya itu nanti dari bentuk sudut-sudut impellernya ya. Misalnya nanti akan ada istilahnya seperti ini, seperti yang kebetulan ada di sini. Jadi sebenarnya ini apa? Ada agak kecil ini ya. Jadi inilah impellernya gitu ya. Nah, yang warna merah ini, nah di sini kan ada sudut-sudutnya ya.
Nah, kemudian ada diameternya juga. Jadi dari diameter impeller, dari sudut-sudut-sudutnya ya, nanti ada istilah beta ya. Nah, kemudian dari meridional impellernya inilah nanti yang akan berpengaruh terhadap efisiensi dari si turbinnya gitu ya. Jadi itu yang secara pabrikan mempengaruhi efisiensi dari si turbin ini. Makanya tadi Abang bilang efisiensi turbin ini ya bisa kita dapatkan datanya dari pabrikan gitu ya. Ataupun tadi Abang bilang bisa ya kita tes juga bisa membuktikan efisiensinya gitu. Jadi katanya tadi mempengaruhi efisiensi ini ya dari ini dari desain hydraulics dari si impellernya ya, impeller dari si turbin itu. Seperti itu ya. Namun kalau secara prosesnya gitu ya, kalau di lapangan ya kan ini kan bisa kita lihat di sini ya, ketika flow rate-nya naik kan, efisiensinya naik kan. Jadi ketika di titik ini misalnya efisiensinya di sini. Nah ini tapi ini kan secara prosesnya ya. Ketika kita buka lagi valve-nya gitu ya, maka efisiensinya naik. Nah itu bisa juga. Jadi kita bisa menaikkan flow rate-nya juga. Makanya tadi di apa di eh, prosesnya, nah ini di sini kan ada flow valve di sini ya. Nah, ini yang mengatur. Jadi ketika eh, kita mau menaikkan efisiensi turbin ya tinggal dibuka lagi flow rate-nya makin besar gitu, maka efisiensi turbin akan naik. Tapi itu di-adjust secara proses ya. Jadi Abang tadi sudah jelaskan efisiensinya itu turbin didapatkan dari sisi pabrikan dan sisi proses ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Udah habis. Ada lagi pertanyaan lain? Sudah menjawab tadi yang apa? Yang pertanyaan di chat itu kan semua kan? Sudah, Bang. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Dede? Cukup. Sudah memahami ya? Nanti kalau masih kurang ngerti ya, nanti tadi kan udah abang kasih tuh apa nomor HP abang gitu ya. Jadi nanti bisa juga ditanya-tanya ya. Jadi intinya saya menjelaskan ini ya atas apa ada permintaan dari Bang Himsar ya supaya intinya adik-adik bisa memahami lah, bisa memahami sehingga nanti ketika melanjutkan ke proyeknya sudah mengerti ya, sudah mengerti cara mengetes pompa ataupun cara mengetes HPRT ya dari rumus-rumus ini. Izin Bang, izin bertanya Bang. Iya, ya. Jadi kan Bang, kami kan Bang punya generatornya itu Bang yang high RPM dia Bang. Itu bisa nggak Bang dia diubah jadi low RPM Bang? RPM, high RPM-nya berapa? Paling tinggi Generator 1000. RPM-nya 1500 Bang. Oh ya, itu nggak high itu, rendah itu. Kalau pompa kan bisa bergerak sampai berputar sampai 3600 kan. Jadi kalau tadi putarannya 1500 ya pasti bisa lah. Berarti Bang yang 1500 RPM itu masih tergolong low RPM itu ya Bang? Iya, low RPM itu, bukan high gitu. Baik Bang, terima kasih Bang. Iya, iya, iya. Jadi nanti kalau kalian mau menghitung power dari generatornya itu, oh berarti generator itu mau kalian gerakkan dengan pompa kan gitu ya? Iya Bang. Nah, ya. Jadi nanti pertama ya, nanti size pompanya itu harus kalian tahu itu. Size pompa yang akan kalian pakai menggerakkan generator itu. Nanti kan di generatornya kan ada nameplate-nya. Nah, dari nameplate-nya itulah nanti kalian bandingkan dengan BHP ini, yang warna ini, coklat ini ya. Jadi BHP turbinnya harus lebih besar ya dari generatornya tadi, gitu. Kemudian nanti kalau ini sudah dapat, ini kan bisa kalian dapatkan dari sini tadi kan.
hydraulics, hydraulic power dari turbin dikalikan efisiensi. Nah, hydraulic power kalian dapatkan dari sini gitu. Jadi dari sini juga nanti kalian bisa menentukan flow yang kalian butuhkan berapa dan head yang kalian butuhkan berapa gitu. Dari situ nanti dapat power hydraulics-nya, dapat power brake power-nya, turbin brake power-nya, maka dapatkan ini, dapat garis ini, terus nanti kalian compare dengan nameplate-nya gitu. Nameplate si generator harus di bawah ini gitu. Baru nanti bisa kalian mendrive si generatornya. Nanti untuk instalasinya kalian bisa memakai ini ya. Nah ini persis seperti ini nanti tuh. Ini turbinnya, ini generator gitu ya. Nah tapi mungkin karena ini hanya untuk pengetesan, ini nggak perlu kalian pasang ini yang mahal-mahal ini instrumennya. Tapi yang paling utama harus ada ini, flow valve-nya saja, flow valve di sisi turbinnya. Karena kan dari flow inilah nanti dapat ini kan, dapat flow ini kan. Gitu. Nah flow inilah yang akan kalian pakai untuk mengadjust efisiensi dari turbin ini gitu. Nanti dari situ kalian dapatkan ini power dari turbinnya, nanti generatornya lah. Nanti penggerak yang akan digerakkan adalah generator. Nah, generator outputnya nanti bisa kalian hitung kan dari voltase dan ampernya yang dihasilkan si generator. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Udah mengerti kalian kan? Nanti kalau kurang mengerti bisa abang dicek nanti ya. Ini berhubung udah mungkin kalian sudah agak bosan ini, udah hampir 2 jam kita diskusi ini. Baik bang. Iya. Tadi yang skripsinya turbin penggerak pompa itu si tambah ya, si Alex tambah ya. Iya bang, saya bang. Oke. Terus yang pompa tadi si Tanggang ya. Iya Sebenarnya bang. kan sama bang. Kami sama bang. Siapa? Kami sama. Oh sama. Oh turbin juga ya. Iya bang. Iya bang. Oh. Oke. Kalau ini si Sagala Perdiri, apa ini skripsinya nih? Kalau dia bang tentang fotovoltaik bang. Apa? Fotovoltaik bang. Oh fotovoltaik ya. Sini si Perbaungan, Andres Perbaungan, Itu tentang AC bang. apa? Tentang AC bang. Oh AC. Oh. Itu dengan menginflar semua ini? Dengan menginflar semua? Itunya, pembimbingnya? Iya bang. Iya bang. Oh, oke, oke. Ya, pasti bisa lah itu ya, kalian kerjain ya. AC kan nggak terlalu rumit ya. Kalau ini selain sama AC, selain ada selain di sini. Dia desalinasi bang. Oh, desalinasi. Desalinasi berarti package ya, package. Itu mengubah air laut ya, dari air laut ya. Iya bang. Ya, ya. Ya, kira-kira seperti itulah konsepnya deh ya. Saya harap kalian udah memahami ya, dan seperti yang Abang bilang nanti kontak-kontak aja kalau kurang ngerti ya. Jadi itulah mungkin ya yang bisa Abang jelaskan. Jadi ini si Manalu ini kok baru join ini, baru selesai. Bang, sebelumnya boleh kami tunjukkan hasil desain kami bang. Mana tahu ada masukan dari abang bang. Apa itu? Sebelumnya boleh kami share screen hasil desain kami bang. Oh ya, Atau boleh, apa boleh, boleh. Ya maksudnya? udah. Ini yang penting aku stop dulu ya. Nanti kita diskusinya bisa lebih lama juga ya. Ini Baik, aku Bang. stop dulu ya. Jadi ini aku stop.